Nggak kuat. Nah, kuat. Nah, cara masuknya kayak gitu. Welcome to the Sunday Project. Hai Sunday people, hari ini gue dan HP kita sedang berpikir dan berdiskusi karena kan si PSBB akhirnya udah diangkat. Jadi PSBL sekarang. Sekarang PSBL dan sekarang sudah banyak toko-toko dan restoran yang sudah dibuka lagi nih. Yep. Dan terus kan pasti warga Jakarta pengen tahu dong kayak gimana sih the new normal in this restaurants. Gimana prosedurnya, terus juga apakah keramaiannya udah balik lagi ke era pre-COVID, terus juga kalaupun memang ada prosedur baru itu seperti apa. Nah, kira-kira lo ada rekomendasi nggak ya? Gue tuh orangnya emang suka kerja di luar kan. Sebenarnya kan mall udah buka juga kan? Yes. Cuman kalau gue dari pribadi sih mungkin bakal rekomendasiin yang UMKM lokal. Support usaha lokal. Yang punya temen. Yes. Ya lokal-lokalan lah pokoknya, karena kan di era pandemi kemarin ekonomi tuh katanya kan gue nggak paham ekonomi. Turun banget lah. Katanya pokoknya, turun. betul. Jadi nggak ada salahnya kita support UMKM lokal biar trafficnya jalan lagi. Traffic jalan lagi, basically ada pemasukan lagi lah buat ekonomi kita. Yes. Ngobrol, ngomong-ngomong tentang ngopi, kayaknya gue abis ini bakal ngajak lu ke satu coffee shop. Oke. Di daerah Pangpol. Nah itu namanya Brooklyn Coffee. Oke, so what's so special about it? Ada hubungannya sama mainan yang lu pegang. Apa, Batman? Batman. Gue sengaja naruh mainan Batman di sini. Ternyata dimainin sama Acit. Iya. Emang ada apa sih? Lu lihat aja nanti abis ini. Oke. Kita langsung berangkat ke sana ya. Sip. Hai Sunday people, welcome to the Sunday Project. Dan tapi hari ini kita rekaman gak di Sunday ya? Rekaman di luar studio hari ini. Rekaman di luar studio. Sekarang kita udah masuki masa new normal. Yes. Dan udah banyak ya nih orang-orang kayak mulai kerja lagi dari kafe, mulai nongkrong. Jadi everything has a new way of proses. Maksudnya kayak di restoran-restoran dan kafe tuh udah bener-bener menerapkan standar baru gimana orang-orang tuh harus istilahnya berpindah, bergerak dan berinteraksi satu sama lain, terutama dalam menjaga kehigienisan, pokoknya kebersihan lah, making sure kalau misalnya kita nggak menyebarkan si virus corona ini. Termasuk gue pakai si face shield ini ya kan. Makanya tadi gue ngajak lo, ngopi yuk, udah lama nih nggak keluar gitu. Jadi mau lihat gitu di luar tuh kehidupan di Jakarta kira-kira udah balik lagi kayak normal apa belum sih gitu. Andai kata normal. Kayak dulu atau berbeda nggak sih? Correct. Dan ini minggu kedua ya Pak ya, kita udah mulai Minggu kedua di PSBB itu diangkat. Dan seems like orang-orang udah rame sih. Maksudnya kayak toko-toko udah buka. Yes, correct. Almost like normal, tapi memang the new normal is like the new prosedur yang orang-orang harus ikuti untuk make sure kalau mereka aman berinteraksi di luar. Kita dari kemarin kan nahan-nahan ngopi nih. Tapi udah ada yang ngopi duluan hari ini. Ada yang ngeduluin kita pokoknya. Yang itu adalah Om Batman. Om Batman. Jujur gue kesini gara-gara Om Batman ada di sini. Dia bawa mobil kesini guys, karena kan kalau Jakarta macet ya. Ini new normal udah macet lagi nih pokoknya. Jadi dia untuk menghindari macet dengan mobil yang segede gini, dia subuh. Start early ya. Jadi pas kita nyampe kesini dia udah nggak ada. Iya udah ini lagi dia udah jalan-jalan lagi. Nanti pulangnya malam ngambil mobil. Vale. Ini tempat kopi pertama yang kita datengin selama pandemi ini. Kita mau tahu, nanti kita ngobrol juga kayak gimana. Nah, tapi kan tadi berarti lo baru ke makan di luar. Terus tempat umum apa lagi yang lu udah datengin? Gue jujur udah ke mall sih. Udah ke mall? Gue juga udah ke mall. Ngomong-ngomong new normal dan safety precaution-nya di mall, kita bakal ngobrol-ngobrol sama ownernya Cafe Brooklyn. Nah, ngomong-ngomong soal new normal sama safety precaution, mungkin kalau mall-mall udah ada videonya, tapi kalau kafe-kafe atau coffee shop, coba ke ownernya sendiri jelaskan kira-kira safety precaution-nya gimana lu? Kenalin dulu. Enggak. Sebenarnya dampak banget sih, kayak kafe gue ini, warung gue lah ya, kecil-kecil. Jadi langsung sepi banget main gara-gara emang tempat nongkrong kan. Iya. Ya otomatis gue harus putar otak kayak harus jual apa, harus gimana, harus kayak customer-nya harus yang modelnya gimana harus datang biar tetap bisa ngasilin duit gitu kan. Warung gue selama dari 3 bulan kemarin deh parah drop banget. Ya udah makanya dari awal gue langsung bikin social distancing antara meja sama meja. Terus emang kalau misalnya kan kebanyakan di sini kan komunitas kan, jadi kayak naik sepeda, naik motor. Jadi kalau mereka datang biasanya langsung gue kasih tahu nih kita boleh quick stop aja. Jadi kayak benar-benar kalau minum, lu beres lu cabut deh gitu ya, jangan lama-lama.
Jadi biar turnovernya tetap jalan, udah gitu tetap orang-orang nggak parno juga kalau masuk. Betul. Iya, Salah kayak satu triknya ngundang Om Batman juga kan. Kenalan kayaknya nih, kenalan. Udah nggak ikut ini banget sampai bisa Bruce pakai Wayne pagi-pagi kebelet gitu mau ke toilet, makanya pagi-pagi sini terus nggak diambil-ambil lagi Jack. Wah, iya, Sampai lupa. malam dia. Lupa ngambil mobilnya nih kayaknya. Nah, kalau usaha-usaha yang konkretnya gitu. Kayak contohnya lu nyediain apa di sini gitu. Gue biasanya udah nyediain kayak anak-anak dulu ya, anak-anak biasanya udah kasih face mask sama masker udah pasti. Yes. Terus ada washing hand station di depan Oh, di tempat. situ ya. Iya, sama ada tulisannya juga sanitizer tadi kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Yoi, biar nggak parno yang dalamnya juga. Betul. Kalau untuk jam operasional sendiri gimana? Kalau pas kemarin kita lagi parah banget, sepi banget, kita langsung nge-cut jam operasional sih dari biasanya kan jam 7 sampai jam 10. Sekarang udah balik lagi sih. Kalau pas kemarin emang dari jam 8 sampai jam 7 doang kemarin. Soalnya puasa juga kan. Iya, benar-benar. Kalau sekarang berarti dari jam berapa 7 sampai jam sampai berapa? 10, tetap. Jadi Brooklyn tetap buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 Tetap malam social ya. distancing. Tapi harus tetap social distancing, itu wajib. Dan dibatasi berarti ya, kayak nggak boleh terlalu rame di sini. Benar-benar. Coba tolong dijelasin nih kenapa ada ini nih. Oh ini sebenarnya punya teman kami lah, sahabat kami lah. Dia emang suka koleksi mobil-mobil kayak gini ya. Kayak gue bilang, coba dong keluarin panasin. Akhirnya ya udah hari ini di sini deh dia sampai malam sih hari ini. Kirain jualan. Thank you, Luk. Thank you man. See you. Thank you, oke. Ya. Jadi basically kayak beraktivitas slowly dan be very mindful ya. Pokoknya harus benar-benar peduli sama orang di sekitar kalian, bukan cuma terhadap kalian tapi terhadap orang yang ada di sekitar kalian. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang carrier, siapa yang emang ternyata ada, mungkin dia nempel di badan kita ya kan. Terus jadi just be mindful of where you're going, be mindful of how you interact, be mindful of basically ya how you move lah. Mungkin itu new normalnya sih. Kayak kalau sebelumnya kita reckless kan yang kayak tos apa segala macam, sekarang Makanan jatuh di aspal, dimakan lagi. Enggak, itu gua sih. Itu gua. kan gue nggak terlalu ngerti mobil nih. Iya. Tapi- gua juga nggak ngerti. Ngerti sih. Tapi gue penasaran, kalau cowok technical harusnya Iya. lo lebih ngerti. Gue tuh pengen tahu nih kalau misalnya kayak si mobil Batman ini, what is so special about it? Gue cuma ngeliat di film doang kan. Selanjutnya kita bakal bahas lebih spesifik tentang mobil ini ya. Nah, kali ini bakal lebih spesifik ngejelasin tentang Om Mobil. Batman. Om Batman yang lupa Om Bat- mobilnya tadi Om ya. Batman yang numpang parkir. Subuh-subuh kesini ditinggalin, ya udah kita review aja Om mobilnya. Jangan Karena mau kalah. dunia per-YouTubean Indonesia nih kemarin lagi rame. Oh gitu, kenapa tuh? Mulai sebenarnya YouTuber otomotif itu udah lama ya. Kayak rekan-rekan kita di Autonet Max, Auto Driver, Ridwan, Om Fitra, Motomobi itu udah banyak yang bahas. Tapi belum ada yang bahas mobil ini. Oke, jadi privilege banget nih kita. Privilege Happy banget, sih iya. sebenarnya yang Makasih ya Om privilege. Batman ninggalin mobilnya. Ini Batmobile-nya yang dipakai yang parkir di sini sekarang itu Batmobile yang jadi properti asli buat syuting film. Oh, Eranya Batman Tim Burton. bohong. Beneran. Jadi Om Keaton tuh pemeran Batman-nya Tim Burton ya. Iya. Itu pernah naik mobil ini cuy. Ini. Literal Bohong. ini. Gue Jadi nggak percayaan. mobil ini pernah dibawa sama Warner Bros. Oke. Buat ditampilin di IMS. IMS itu Indonesia Indonesia, International Motor Show. Oke, Nah, kalau itu gue tahu. somehow gue nggak tahu kayak gimana dibelilah sama ownernya ini. Dan di dunia ini cuma ada 2. Pengen gak sih kayak punya? Pengen. Punya. Jujur guys, tadi waktu kayak gue datang ke sini karena dikirimin ini kan. Jujur gue kira ini tuh kayak modifan yang super niat gitu loh. Kayak ternyata ini beneran. Ya ini basically modifan juga sih. Oh, oke. Karena studionya di US sana, Warner Bros yang di sana itu dia beli mobil lain. Beli mobil awalnya ada basicnya mobil lain, iya. yaitu Corvette Stingray kalau nggak salah. Jadi ada perdebatan antara Corvette Stingray atau Impala. Nah kalau menurut gua ini mobil Batman terkeren setelah Tumbler. Tumbler itu The Dark Knight. Maaf ya Setelah guys itu. kalau ekspresi gue karena jujur gue sambil mencoba memahami si permobilan ini gitu kan. Ya kali aja terinspirasi punya Bukan Astrid yang salah, tapi gue yang terlalu nerd. Nih selanjutnya kita akan bahas detail-detail dari mobil ini kayak gimana sih. Bahas detail. Tadi Astrid nanya, Yes. ini tulisan bannya Mickey Thompson. Dikirain apa Mickey Mouse gitu ya? Ya mohon maaf nih guys. Gue juga kurang tahu sebenarnya waktu syuting pakai ban ini apa enggak. Tapi ini selama ada di sini sih pakainya ban ini. Dan seingat gue waktu di IMS dipamerin juga pakai ban ini. Nah ini tuh sebenarnya ban buat balapan drag, buat drag race yang lurus gitu. Nah mungkin buat ngejar proporsional antara ukuran bodi mobil sama bannya itu sendiri. Coba kameramen dilihat seberapa panjang mobil ini. Oke, gue Ya kira-kira sepanjang itulah ya.
Kalau menurut tebakan Acit, Ya, mesinnya di depan apa di belakang? tebakan gue. Tebakan, mesinnya di depan atau ada di belakang sana? Karena kan kalau di filmnya apinya keluar dari belakang tuh. Tunggu, ini gitu. mesin yang CV8-nya itu ya? Iya. Panjangan depan sih, Pe. Jadi mungkin di Panjangan depan, tapi biasanya Tapi? suka tricky. Siapa tahu mesinnya nggak ada ternyata. Tapi di belakang ada kayak si lobang-lobang buat kipasnya. Jadi Lubang kipas kan. maksudnya Ventilasi udara. ventilasi udara. Jadi Bolong nggak ventilasinya? oh iya. Enggak deh. Enggak bolong. Oh, Nah. di depan. Itu udah clue jelas banget. Berarti mesinnya ada di depan, Yes. bukan di belakang. Dari diameternya Cerita depan. dari ownernya juga, Oke. si Om Batman. Hmm. Tadinya waktu nyampe ke Indonesia di belakang itu ada flamethrower gitu. Oke. Jadi buat kalau syuting kan pas dia lagi ngebut, apinya keluar-keluar semua Yeah. gitu kan. Nah, tapi sekarang demi keamanan karena Indonesia dan Jakarta ini humid dan panas, dilepas flamethrowernya. Oke. Untuk mesinnya sendiri tetap ada di depan. Depan ternyata gitu. Nah, mesinnya masih pakai V8-nya American Muscle gitu. Gua nggak tahu kode mesinnya. Kalau ada yang nanya, masuknya kayak gimana sih? Coba Acit, Cara masuk ya. cara masuknya. Bentar guys. Nggak kuat. Nah, kuat. Nah, cara masuknya kayak gitu. Kalau yang nanya dalamnya kayak gimana, ini ada fun fact juga. Jadi sebenarnya yang syutingnya kalau yang ngeliatin interior mobilnya, itu kru filmnya bikin set lagi. Yang dalamnya banyak tombol, Oh. banyak gadget-gadget, yang Om Batman-nya bisa ganti baju di Iya, dalam. iya. Itu ada set lagi yang bikin interior mobilnya. Oke. Tapi kalau interior mobil ini sendiri ya sebenarnya interior mobil biasa, makanya bisa dilihat itu ada Oh. setir. Nah, terus tadi naiknya kayak gimana? Naiknya lompat. Harus manjat ke sini. Ini diinjak. Ini kayak diinjak. masuk Ini diinjak. ke situ. Kalau kita sih nggak tega ya. Nanti ada cuplikannya, gue tadi pagi naik. Ada di dalamnya suasananya kayak gimana? Jujur gerah sih sebenarnya. Gerah. Karena nggak digotem kali ya. Ya, karena nggak digatel. Terus setelah naiknya kayak gimana sama ngebukanya kayak gimana, pasti ada pertanyaan. Apa tuh? Nutupnya kayak gimana? Oh, Nutupnya kayak let me gimana? guess. Ya. Gue nebak. Kalau dari luar kan lo tinggal slide. Kalau dari dalam ada pegangannya. Jadi Iya. kayak lo bisa coba ya. Kejepit. Nah, Kurang lebih gitu. kurang lebihnya kayak gitu lah ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditarik, seret, ketutup Yes. gitu. Tadi sebelum syuting sebenarnya ada pertanyaan juga teman-teman yang main kesini. Ini Gimana road legal atau enggak gitu? Jawabannya enggak sih sebenarnya. Hmm. Tapi masalah ownernya ini punya surat-surat atau enggak, gue nggak punya kesempatan untuk bertanya. Tapi di beberapa negara dan kemungkinan di Indonesia juga buat mobil sepanjang ini nggak road legal. Tuh, jadi cuman buat keperluan koleksi, pameran. Oke. Kurang Apa lebihnya kayak gitu aja kali ya. Oke. Oh, terus ada lagi. Nah, kalau Pak It was at this moment that he knew. He fucked up. dibuka bensinnya, guys. Nah, ngomong-ngomong Acit iseng nih buka kap bensin. Ada pertanyaan, bensinnya pakai apa? Nah, Oh, karena iya. mesinnya pakai V8 biasa American Muscle ya berarti dia pakai bensin pada umumnya, pakai gasoline gitu loh. Ya di sini bisa ada premium, Pertamax turbo dan lain-lain gitu. Dan biasanya mobil-mobil American Muscle ini kan cc-nya gede-gede, dia kompresinya rendah. Jadi kayak Harley gitu-gitu juga disaranin justru pakai bensin murah kayak premium gitu. Jadi kemungkinan mobil ini juga dicarinya bensin-bensin yang oktan rendah. Interesting. Interesting. The more you know. The more you know. The more you know. Oke. Sekian segitu aja, mungkin nanti ownernya ngasih kita kesempatan buat jalan-jalan. Amin. Atau lihat Amin. mobil yang lain ya. Lihat mobil yang lain. All the interesting cars. Oke. Nah, yang penting ingat tadi pesan yang kita sampaikan di video awal itu menghadapi era new normal ini gitu. Kayak sesimpel bahwa apa sih sekarang tuh banyak banget kan spray antiseptik. Yes. Jadi sebelum duduk biasanya spray dulu. Betul. Setelah mau kalian tinggalin juga di spray dulu. Jadi maksudnya kalian datang tuh bersih, tapi kalian ninggalin juga make sure orang selanjutnya yang pakai tuh walaupun mungkin mereka akan bersihin sendiri Iya. ya. Tapi kayak just be mindful untuk meninggalkan tempat dengan lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi jangan langsung cabut aja gitu loh. Iya. Ya sekarang harus lebih basically hati-hati sih. Oh, tadi juga lupa disampaikan, tempat kopi sekarang udah nggak ada yang pakai gelas. Oh iya. Pakai cup plastik gitu harus ya, pakai cup. karena Jadi, jaga kebersihan ya, kali untuk ya. menjaga kebersihan. Ah. Oh iya, sama satu lagi sih. Kalau misalnya emang teman-teman itu penggiat sepeda, nah tempat kopi ini tuh apparently tempat ngumpulnya penggiat sepeda juga. Brooklyn ini terkenal sama culture tempat- persepedaannya. Yes, jadi kalau misalnya memang lagi moodnya mau kayak kenalan sama teman-teman sepeda yang baru, itu bisa datang ke sini. But Oke. still jangan terlalu ngumpul rame-rame karena dibatasin ya kan sekarang. Yes, just be mindful lah. Kayak have fun in a new normal. Having fun in a new normal. Oke,
Sampai itu aja. Terima Sampai itu kasih. aja. Have a good Sunday everyone. Yes. Semoga udah recharge lagi untuk menghadapi minggu yang baru. Oke, stay safe Oke. semuanya. Thank Stay safe. you. Bye bye.